Jika selama ini kamu merasa bahwa membangun startup itu hanya untuk mereka yang punya modal besar, punya akses ke investor, atau memiliki latar belakang lulusan luar negeri, maka video ini akan membuka cara pandang kamu karena banyak founder tumbang bukan karena idenya yang buruk, tapi karena mengikuti standar kesuksesan yang salah sejak awal. Banyak dari kita punya ide baik, punya niat ingin bermanfaat, tapi merasa tidak layak hanya karena tidak punya modal miliaran. Padahal yang keliru bukan idenya, melainkan ekosistemnya yang memaksa kita mengejar sesuatu yang bukan tujuan awal kita. Selama 1 dekade terakhir, definisi sukses sebuah startup menjadi seragam. Dapat funding secepat mungkin, menaikkan valuasi, lalu bermimpi exit, seolah hanya itu jalan sukses sebuah startup. Padahal kenyataannya, banyak startup bernilai triliunan rupiah justru merugi bertahun-tahun. Banyak yang datang dengan narasi solusi bangsa, tapi justru mematikan pebisnis kecil, menciptakan monopoli, dan memaksa ekosistem tunduk pada kepentingan modal. Founders akhirnya merasa gagal hanya karena ditolak investor, merasa idenya tidak berharga karena tidak punya modal untuk bakar uang. Padahal mungkin bukan idenya yang gagal, tapi sistem yang menjebak. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana kapitalisme membajak visi mulia para founders, dan saya juga akan tunjukkan jalan alternatif bagaimana kita bisa membangun startup yang berdampak tanpa harus tunduk pada aturan main kapitalisme. Mari kita bedah dari akarnya. Apa itu startup? Di Silicon Valley, Steve Blank, bapak Lean Startup, mengatakan, startup is a temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model. Startup itu bukan perusahaan versi kecil, tapi sebagai organisasi sementara. Ia hanyalah fase transisi dari ide menuju model bisnis yang nantinya akan exit menjadi company. Tapi dalam ekosistem kapitalisme global, fase ini dimanipulasi. Founders dan ide hanyalah alat. Modal datang di harga paling murah, nilai valuasinya dipompa lewat narasi yang bombastis, lalu ketika valuasinya tinggi, mereka exit IPO. Mereka untung, sementara ekosistem yang ditinggalkan sudah rusak. Pola ini sebenarnya bukan pola baru. Mungkin kamu berpikir saya berlebihan menyebut ini merupakan pola penjajahan. Tapi kalau kita buka sejarah, bangsa ini sangat akrab dengan kata company atau yang kita kenal sebagai company. Tidak banyak yang tahu, startup unicorn pertama dan terbesar dalam sejarah manusia bukan Apple dan Google, tapi VOC, Verenigde Oostindische Company. Jika valuasinya disesuaikan dengan nilai inflasi hari ini, nilainya mencapai 7,9 triliun US dollar, lebih besar dari gabungan Apple, Google, dan Meta. Dan yang mengerikan, pola yang dilakukan VOC ratusan tahun yang lalu persis sama dengan pola yang dilakukan startup kapitalis hari ini. Setidaknya ada 4 pola besar. Yang pertama datang sebagai pahlawan, the seed funding trap. VOC tidak datang sebagai penjajah. Tahun 1607, mereka mendekati Sultan Ternate sebagai partner strategis yang siap membantu mengusir Spanyol. Sultan melihat VOC sebagai angel investor, datang menyelamatkan, tapi setelah kontrak ditandatangani, VOC memaksa monopoli. Harga ditentukan oleh VOC, Sultan tak lagi berdaulat di negerinya sendiri. Ini sama seperti pola seed funding hari ini. Investor datang sebagai penyelamat, tapi begitu deal terjadi, founder kehilangan kendali atas mimpinya sendiri. Bahkan bisa dipecat dari perusahaannya jika tidak mengikuti maunya investor. 2. Mematikan kompetisi dengan modal besar. Burn rate for domination. Untuk menguasai pasar, VOC membakar modal dalam skala yang luar biasa besar. Mereka menggaji 10.000 tentara bayaran sebagai mesin dominasi. Tujuannya satu, memastikan tidak ada kompetitor yang bisa bertahan. Hari ini, tentara bayaran berubah bentuk. Startup menggunakan triliunan rupiah untuk menggaji ribuan engineer dan data scientist yang membangun benteng algoritma kuat. Cukup untuk membuat pemain kecil mati sebelum bertumbuh. Ketiga, monopoli jalur distribusi, supply control. Setelah pasar dikuasai, VOC menerapkan kebijakan brutal seperti ekstirpasi atau pemusnahan pohon rempah dan pelayaran hongi, pemburuan pedagang gelap. Siapapun yang menjual ke pihak lain bisa dihukum mati. Hari ini bentuknya lebih halus, tapi esensinya sama. Algoritma platform bisa menebang visibilitas toko mitra atau shadow ban, mengutamakan private label atau membuat toko kecil tak terlihat kecuali mereka membayar iklan yang mahal. Ini adalah monopolisasi distribusi versi digital. Dan yang keempat, menentukan harga semaunya, extreme margin. Ketika monopoli kokoh,
VOC menggunakan kekuasaan sebagai pembeli tunggal. Di Banda, petani dipaksa menjual pala hanya 2,6 Stuyver per kilogram. Tetapi VOC menjualnya di Eropa hingga 150 Stuyver per kilogram, hampir 60 kali lipat. Penderitaan di Maluku berubah menjadi kemewahan bagi pedagang saham di Amsterdam, dan pola ini sama persis dengan startup modern, menekan komisi untuk mitra serendah mungkin agar margin terlihat indah di mata investor. Lalu, jika ide kita mentok karena modal, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Ada jalan alternatif startup berkah. Ini bukan sekedar konsep, kami membuktikannya di Rubin.id. Sejak tahun 2019 hingga 2025 ini, tanpa investor, Rubin tumbuh organik. Kami mengaktifasi 59 rumah kosong di berbagai daerah di Indonesia dan memberi manfaat kepada lebih dari 600 mahasiswa. Rubin berangkat dari dua masalah. Ketimpangan aset, di mana ada jutaan rumah kosong yang tidak produktif, dan krisis lingkungan mahasiswa, beban biaya hidup yang tinggi, dan pergaulan bebas mengancam mahasiswa. Kami menyatukan keduanya dengan gotong royong. Pemilik rumah yang asetnya hidup dimakmurkan dengan amal soleh dan jadi terawat, kemudian mahasiswa tinggal gratis dengan lingkungan yang kondusif. Buat mahasiswa, bukan gratis tanpa komitmen ya. Mahasiswa wajib merawat rumah, memakmurkan dengan ibadah, dan mengikuti pembinaan. Inilah kunci efisiensi kami, zero cost. Lalu bagaimana operasionalnya bisa berjalan tanpa suntikan dana investor? Justru inilah kekuatannya. Ketiadaan investor membuka peluang bagi umat untuk ikut berkontribusi. Kebutuhan operasional ditopang oleh pintu-pintu amal jariah, mulai dari wakaf manfaat rumah, sedekah, hingga hibah. Ditambah lagi mahasiswa yang telah merasakan manfaatnya secara sukarela menjadi penggerak manajemen Rubin. Inilah sistem yang mandiri, didukung oleh kekuatan umat, bukan hutang modal dari investor kapitalis. Dan ada yang lebih penting dari logika bisnis, tentang hisab akhirat. Rumah kosong itu akan menjadi saksi ketika Allah bertanya, harta itu dititipkan kepadamu untuk apa? Dikala masih banyak orang yang membutuhkannya. Maka di Rubin.id, nilai tukarnya bukan rupiah. Ini tentang valuasi langit. Pahala jariah yang terus mengalir saat rumah itu dipakai mahasiswa untuk ibadah dan menghafalkan Al-Quran, bahkan ketika pemiliknya mungkin sedang tidur atau sudah tiada. Jadi para founders dan pemilik ide startup, berhentilah merasa kecil hanya karena tidak punya modal. Modal terbesar kita adalah niat yang ikhlas dan kekuatan umat. Exit strategi startup berkah bukanlah IPO. Exit kita adalah husnul khotimah. Saat kita wafat, karya yang kita bangun terus memberikan manfaat, bisa berkontribusi menyelesaikan masalah umat, dan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rubin.id bisa bertahan dan tumbuh tanpa tunduk pada kapitalisme, mestinya ide kamu juga bisa. Mari bangun startup berkah dari kita, oleh kita, untuk kemaslahatan umat. Saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.